Dahulu kala, di sebuah kerajaan megah bernama Ayodhya, hiduplah seorang pangeran yang dicintai semua orang. Namanya Rama. Ia bukan sekadar pewaris takhta, tapi juga simbol kebijaksanaan, keberanian, dan kebaikan hati yang murni. Rakyat melihatnya sebagai pemimpin masa depan yang akan membawa kemakmuran. Cinta pun berpihak padanya. Rama menikahi Sita, seorang putri dari kerajaan Mithila. Kecantikannya konon bersinar laksana fajar, dan hatinya selembut embun pagi. Mereka adalah pasangan sempurna, cerminan cinta yang agung. Hidup mereka seharusnya dipenuhi kebahagiaan dan ketenangan di istana. Namun, takdir seringkali punya jalan cerita yang tak terduga. Sebuah janji masa lalu yang diucapkan oleh ayah Rama, Raja Dasarata, kepada salah satu istrinya, Keiki, mengubah segalanya. Janji itu menjadi belenggu yang memaksa sang raja mengambil keputusan paling menyakitkan. Demi menepati janji ayahnya dan menjaga kehormatan keluarga, Rama harus meninggalkan istana, melepaskan haknya atas tahta, dan menjalani pengasingan di hutan belantara selama 14 tahun. Ini adalah ujian pertama bagi cinta dan kesetiaannya. Mendengar keputusan itu, Sita, sang istri tercinta, tidak ragu sedikit pun. Baginya, istana tanpa Rama hanyalah bangunan kosong. Dengan keteguhan hati, ia memutuskan untuk ikut mendampingi suaminya, berbagi suka dan duka di tengah kerasnya kehidupan hutan. Melihat keteguhan kakak dan iparnya, Laksmana, adik Rama yang setia, juga tak mau ketinggalan. Ia bersumpah akan melindungi mereka berdua, menjadi perisai dari segala bahaya. Maka dimulailah perjalanan tiga insan mulia ini, meninggalkan kemewahan Ayodhya menuju kehidupan sederhana di alam liar. Pengasingan di hutan bukanlah liburan. Hutan dan daka yang lebat menjadi panggung ujian sesungguhnya. Mereka harus berhadapan dengan berbagai rintangan, dari binatang buas yang mengintai di kegelapan, hingga raksasa-raksasa pengganggu yang ingin menguji kekuatan mereka. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Namun, kebersamaan mereka membuat segalanya terasa lebih ringan. Mereka membangun ashram sederhana, hidup dari hasil alam, dan memperdalam ilmu spiritual. Disinilah karakter mereka ditempa. Rama menunjukkan kepemimpinannya, Sita membuktikan ketabahannya, dan Laksmana menunjukkan kesetiaannya yang tanpa batas. Namun, ketenangan mereka tak berlangsung lama. Sebuah bencana besar mengintai, siap memorak-porandakan segalanya. Kabar tentang kecantikan Sita yang luar biasa sampai ke telinga Rahwana, raja raksasa dari kerajaan Alengka. Rahwana, yang dikenal angkuh, sakti, dan haus akan kekuasaan, seketika terpesona. Obsesinya untuk memiliki Sita membutakan mata hatinya. Dengan tipu muslihat yang licik, Rahwana menyamar menjadi seorang resi tua yang meminta sedekah. Ketika Rama dan Laksmana lengah, ia menculik Sita dan membawanya terbang melintasi lautan menuju istananya yang megah di Alengka. Dunia Rama seakan runtuh. Kepulangannya ke ashram disambut dengan kesunyian yang menusuk. Sita telah tiada. Hatinya hancur, dipenuhi amarah dan kesedihan yang mendalam. Namun, Rama bukanlah pangeran yang mudah menyerah. Cintanya pada Sita memberinya kekuatan untuk bangkit. Bersama Laksmana, ia memulai misi penyelamatan yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu perjalanan paling epik. Pencarian mereka membawa mereka bertemu dengan berbagai makhluk, baik yang jahat maupun yang baik hati. Salah satu pertemuan terpenting adalah dengan Jatayu, seekor burung Garuda tua yang gagah berani. Jatayu mencoba melawan Rahwana untuk menyelamatkan Sita, namun ia kalah dan terluka parah. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya,
Jatayu memberitahu Rama ke arah mana Sita dibawa. Perjalanan Rama dan Laksmana berlanjut hingga mereka tiba di kerajaan Kishkinda, negeri para Vanara, atau bangsa kera. Disinilah takdir mempertemukan Rama dengan Hanuman, sang kera putih yang sakti mandraguna. Hanuman adalah putra Dewa Bayu, Dewa Angin, yang memberinya kekuatan luar biasa. Ia bisa mengubah ukurannya sesuka hati, mengangkat gunung, dan yang terpenting, melompat menyeberangi lautan luas. Hanuman bersumpah setia untuk membantu Rama menemukan Sita dengan bantuan Hanuman dan pasukan Vanara yang dipimpin oleh Raja Sugriwa. Misi penyelamatan ini mendapatkan harapan baru. Hanuman adalah pahlawan sejati dalam kisah ini. Ia adalah mata dan telinga Rama. Dengan satu loncatan dahsyat, ia terbang menyeberangi samudra menuju Alengka. Di sana, ia menyelinap masuk ke dalam istana Rahwana yang dijaga ketat. Ia menemukan Sita di Taman Asoka sedang meratapi nasibnya, namun tetap menjaga kesucian dan kesetiaannya pada Rama. Hanuman menyerahkan cincin Rama sebagai bukti bahwa bantuan akan segera datang, memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan Sita. Sebelum kembali, Hanuman tidak tinggal diam. Ia mengamuk, menghancurkan sebagian taman, dan membiarkan dirinya ditangkap. Ketika ekornya dibakar oleh prajurit Rahwana, ia menggunakan api itu untuk membakar seluruh ibu kota Alengka. Kota Alengka pun lautan api, sebuah pesan peringatan yang jelas bagi Rahwana setelah Hanuman kembali dengan kabar pasti tentang keberadaan Sita. Rama dan pasukan Vanaranya bersiap untuk pertempuran terbesar. Mereka membangun sebuah jembatan batu raksasa yang membentang dari daratan India hingga Alengka. Sebuah keajaiban arsitektur yang dikenal sebagai Jembatan Rama. Jutaan Vanara, beruang, dan makhluk hutan lainnya berbaris di belakang Rama, siap mempertaruhkan nyawa demi dharma dan kebenaran. Perang besar pun tak terhindarkan. Pertempuran antara pasukan Rama dan pasukan raksasa Rahwana berlangsung sengit. Langit dipenuhi panah. Suara genderang perang memekakan telinga, dan darah membasahi tanah Alengka. Satu persatu, panglima-panglima hebat Rahwana, termasuk adiknya yang perkasa, Kumbakarna, dan putranya yang sakti, Indrajit, berhasil dikalahkan oleh Rama, Laksmana, dan para sekutu mereka. Akhirnya, tibalah momen yang menentukan. Duel 1 lawan 1 antara Rama dan Rahwana. Pertarungan mereka mengguncang dunia. Rahwana, dengan 10 kepalanya, adalah musuh yang tangguh. Setiap kali Rama memenggal satu kepalanya, kepala baru akan tumbuh kembali. Namun, dengan bantuan panah sakti Brahmastra, senjata pamungkas dari para dewa, Rama berhasil membidik titik lemah Rahwana, yaitu jantungnya. Dengan satu panah yang melesat lurus, Rahwana pun tumbang. Kejahatan telah dikalahkan. Alengka berhasil ditaklukkan. Rama akhirnya bertemu kembali dengan Sita. Momen itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, namun perjalanan mereka ternyata belum usai. Keraguan dan fitnah dari rakyat mulai menyebar. Mereka mempertanyakan kesucian Sita selama berada dalam sekapan Rahwana. Demi membuktikan kesuciannya dan memadamkan fitnah, Sita harus menjalani Agni Pariksha, ujian api. Ia berjalan memasuki kobaran api yang dahsyat. Jika ia suci, api tak akan menyentuhnya. Benar saja, Dewa Agni, Dewa Api, sendiri yang muncul dan menyerahkan Sita kembali kepada Rama, utuh tanpa luka sedikit pun. Kesuciannya terbukti di hadapan semua orang. Setelah 14 tahun pengasingan berakhir, Rama, Sita, dan Lakshmana kembali ke Ayodhya. Mereka disambut dengan perayaan besar. Rama akhirnya dinobatkan menjadi raja, dan pemerintahannya dikenal sebagai
Rama Ragya, sebuah era keemasan yang penuh keadilan, kemakmuran, dan kedamaian. Namun, bayang-bayang fitnah ternyata masih menghantui demi menjaga nama baik kerajaan dan ketenangan rakyatnya. Rama dengan berat hati harus membuat keputusan yang sekali lagi menguji cinta mereka. Kisah mereka menjadi bukti bahwa Ramayana bukan hanya tentang perang dan kepahlawanan. Ini adalah kisah tentang kesetiaan tanpa syarat, pengorbanan yang tak terhingga, dan pencarian abadi akan kebenaran atau dharma. Hingga hari ini, ribuan tahun kemudian, kisah Ramayana tetap hidup dan bergema di seluruh dunia. Dari relief candi-candi kuno, pertunjukan wayang kulit yang magis, tarian-tarian klasik yang anggun, hingga festival cahaya Diwali yang meriah, spirit Ramayana terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ia menjadi pengingat abadi bahwa seberat apapun ujian yang datang, sepekat apapun kegelapan yang menyelimuti, cahaya cinta, kebenaran dan kebajikan pada akhirnya akan selalu menang. Sebuah warisan timeless yang mengajarkan kita bahwa Dharma adalah jalan dan cinta adalah kekuatan terbesarnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan sarita-sarita epik seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.